Dekatnya di mana? Pada hati dan pikir. Artinya jangan sampai hati dan pikir ini sampai ada kemauan ataupun niat untuk melaksanakan zina. Kalau sudah ada niat pasti terjadi. Angan-angan lah pasti terjadi. Maka orang memberikan ragu-ragu, jangan kau dekati. Bukan tidak boleh menerima pezina. Kalau pezina datang minta maaf misalnya kan, taubat, ya kita arahkan taubat. Bukan untuk dihukum. Terkadang-kadang seorang kiai misalnya, mohon maaf, seorang ustaz misalnya kan, kalau menghina orang tidak boleh. Kita ini bukan untuk hukum, tapi untuk mengayomi, mengarahkan supaya dia kembali pada baik. Berikan jalan solusi terbaik. Karena Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kau dekati. Dan kalau kita tidak mau mengayomi, kita mencaci, membenci, artinya kita sama juga seorang pezina, walaupun tidak langsung berbuat zina. Ini istilah tauhid hakikat. Nah, bagaimana sebentar pada demikian, maka kenallah hakikat hayat ini, hidup ini Allah. Maka kita berpasrah diri pada zat yang mahadiat, yang hidup. Maka Allah lah yang menuntun kita, membimbing kita, memelihara kita dari segala kemaksiatan dan memelihara kita berbuat terus-menerus dalam kebaikan. Ini yang kita pikirkan. Maka Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu menyantun. Rasul sudah luar biasa. Rasulullah. Sekarang pertanyaan kita kaji diri. Kalau misalnya orang itu bersalah pada kita, kemudian dia sudah minta maaf pada kita, kira-kira kalau kita tidak memberikan maaf, kita siapa? Pertanyaannya begitu. Kenapa? Karena Sang Khalik, Zat yang Maha Suci, pun membuka pintu ampunan tiap-tiap hambanya yang berdosa, tidak pernah tertutup sampai detik-detik sakaratul maut. Ya. Jadi kalau kita sebagai ganti Allah di bumi, sebagai makhluk manusia, khalifahullah ganti Allah, kalau ada orang salah meminta maaf, kita tidak memberi maaf, kita ini siapa? Takutnya tidak punya. Ini kaji diri gitu kan. Karena hakikat diri kita satu. Tapi Ustaz, aku Ustaz, ngapo dijur maaf sekali Ustaz, malah kemudian nyakitnya pulang Ustaz. Iya biarkan saja. Berarti dia belum dapat hidayah, ya kan? Hidayah. Tapi ya wajar lah, misalnya sekali palingnya udah biarlah, dua kali paling biarlah asal dia tahan mengambil, kan asal dia tuh. Merah dia. Sakit malam tentu mati. Istilahnya ya. Istilah gitu. Nah maka oleh karena itu, yuk coba kita memperhatikan diri. Terkadang-kadang kita lupa untuk saling memaafkan satu sama lain. Karena keegoisan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, itu sebenarnya dosa-dosa. Artinya sudah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sombong dan angkuh? Karena kita tidak sadar hakikat diri kita ini mati. Kalau sadar diri kita hakikatnya mati, tidak punya apa-apa, tidak punya daya, maka kita berserah diri kepada Sang Khalik yang Maha dan Termaha. Kira-kira kalau itu pemaaf dan gitu. Maka Nabi itu pemaaf. Nah kalau tidak mempan juga dimaafkan, ya sudah. Misalnya dimaafkan, tidak berubah, dimaafkan, tidak berubah. Aku bahasnya bukan bahas yang lain-lain, kalau selama maaf ya sudah, kata Rasulullah tidak akan. Kalau tidak bisa diberi waktu berkali-kali, jangan kau dekati, kata Rasulullah. Tapi awal Rasul tidak ada permusuhan. Jangan kau dekati, menjauh.
Artinya bukan bermusuhan. Nah maka oleh karena itu ketahui hakikat, kalau sudah hakikatnya kita dimati, artinya kita tidak punya kuasa apa-apa. Karena yang hidup hanya tidak ada kuasa kita untuk merubah akhlak makhluk. Jangankan di luar diri kita pun kita tidak mampu merubahnya kalau tanpa dengan zat yang itu. Di antara kita bagaimana Ustaz? Antara kita hanya saling mengingatkan satu sama lain, kewajibannya wajib, hukumnya saling mengingatkan. Tidak ada kuasa kita untuk merubah. Yang keempat, ilmu. Sifat ma'ani itu dituju tadi ya. Artinya tahu itu tahu maknanya kita bagi kita, artinya kita tidak memiliki ilmu sedikit pun akan pengetahuan tanpa dengan kalimat Allah. Kalau Allah tidak memberikan tahu, pasti kita tidak bisa tahu. Ya. Jadi bisa tahu dikarenakan Allah. Jadi tidak bisa kita sombongkan apa, kita sombongkan ilmu. Semuanya milik Allah. Ya. Sudah ilmu, kita singkat-singkat saja ya. Jadi mulai dia bantu musyawarahkan perjalanan lama-lama. Ilmu sama itu pendengaran. Nah, ini yang muat main sini itu emosi ini pendengarannya ya. Pertama pendengaran, pandangan, kedua pendengaran. Yang marifat kadang-kadang yang betul mulai ternodai oleh pendengaran dan pandangan. Sama pendengaran Allah, artinya tidak mampu kita mendengarkan pada tempat sami'an Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad, dia tahu hakikat yang mendengar. Dia tidak mampu mendengar tanpa dengan Allah. Maka tatkala Rasul mendapatkan suatu cacian, hinaan, fitnah, hujatan, Rasul tidak pernah marah dan dia sadar dengan pendengaran Allah. Tiap yang dia dengar, dia ambil inti sarinya bagi dirinya. Artinya petunjuk bagi Rasulullah, bagi kita petunjuk bagi kita. Artinya kita diajarkan Allah langsung dan asbab daripada makhluk itu dengan kata-kata yang melanggar ketetapan Allah. Artinya kita tidak boleh mengikuti cara yang demikian. Kan simpel caranya itu. Lemah Allah mengajarkan langsung lalu Kenapa kita emosional, tersinggung? Pertanyaannya karena kita merasa memiliki pendengaran. Jawabnya, karena kita merasa memiliki harga diri. Maknanya kita merasa memiliki harga diri seperti mengadakan kuasa diri kita. Disitulah yang membuat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak pernah merasa itu pada dalam kita, ada terserahlah mulut dia saja kan, dosa dia ya kan? Ada, kita benci dah. Kalau dengan pendengaran Allah tidak benci, dikatakan tidak benci. Tapi kalau tidak dengan pendengaran Allah, sudah melawan, mungkin dia jemput kan? Sudah jelas pendengaran itu. Sudah sama basor pandangan. Dua pintu lah yang berusaha marifat, yang sudah marifat. Pandangan Allah. Artinya tidak mampu kedua belah mata melihat atau memandang atau menyaksikan tanpa dengan zat basirun Allah yang maha melihat. Nah kalau kita dengan penglihatan Allah, Allah melihat terus semua perbuatan makhluk, tapi Allah tidak pernah benci dengan segala perbuatan makhluk itu. Bahkan dia sendiri memberikan betul. Kalau Allah benci atau benci makhluk ini, kalau nanti sensus istilah penduduk dari timur ke barat, untung 20% yang betul-betul benar. Kalau pun, tapi Allah tidak punya sifat benci. Nanti kita teruskan ya, simpulan. Allah tidak punya sifat benci. Sementara manusia ganti Allah. Jadi kalau benci artinya sifat
sombong, benci, iri, sifat setan, iblis dan tidak jadi ganti Allah. Benar? Jin, setan dan iblis bukan ganti Allah. Simpel-simpel lah ngaji malam ini biar mudah dipahami. Makanya Rasulullah sebesar apapun salah orang itu dengannya, dia tidak benci karena sifat Allah ternyata pada diri Rasulullah. Basar tadi ya, sama basar kalam terakhir. Perkataan Allah, artinya tidak mampu lisan kita berkata-kata tanpa dengan zat mutakaliman Allah. Nah, maka kalau dengan kalamullah saling mengingatkan, saling menasihati, saling mengajak kebaikan, bukan mengundang permusuhan. Jadi Ustaz kalau sudah punya masalah misalnya api, yang bagaimana cara untuk memadamkan api itu, bukan untuk membesarkan apinya. Sadarilah hidup ini pasti punya gelombang, terkadang tenggelam dalam api, terkadang tenggelam dalam misalnya lautan air yang jernih. Itulah proses kehidupan. Nah, kadang-kadang kita egoisme, tidak mau bisa memaklumi kealpaan orang lain, dan tidak bisa memaafkan kesalahan, artinya kita itu sangat luar biasa kesombongan di hadapan Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Ya kan? Manusia ini sifat Allah. Nah, kalau sifat Allah kita tidak benci. Al-insan sirri wa nasirhu sifat Allah ini hadizati. Manusia itu sifatku kata Allah, rahasiaku kata Allah. Aku rahasia manusia. Sifat manusia itu sifatku bisa diberikan. Nah, jadi kalau sudah manusia itu sifat Allah benar-benar akan juga manusia, ya kan? Jadi kalau manusia tidak ada benci, walaupun mau itu jahat dia tidak benci. Tapi bukan berarti jangan jahat, awas ini. Kadang-kadang salah balik dulu ngaji malik pada. Nah, kalau memang jahat ada dosa kan tidak boleh benci dengan jahat. Iya, dia tidak boleh benci. Bukan nyuruh ngawinnya. Kadang-kadang aneh pun ada hendak dia baik. Ya. Maka irada, kalau kita kembali perbuatan itu kita simpel-simpelkan kalau tidak baca. Mana yang terkandung syaratnya. Jadi iradah itu kan kehendak. Kehendak itu terbagi 3 makna sebetulnya. Maka dikatakan ada iradah tabi'i, ada iradah itu tamani, ada iradah itu hak namanya. Iradah tabi'i suatu perbuatan yang dia mengakui perbuatan itu perbuatan dengan hawa nafsu yang semau kue maksudnya. Yang perbuatan diawali dengan hawa nafsu. Baik pun dalam dia berbuat kebaikan, ataupun berbuat keburukan. Tatkala berbuat keburukan dia tidak malu dengan perbuatan buruk itu. Tatkala berbuat dengan kebaikan dia bangga dengan kebaikan itu. Artinya itu iradah tabi'i, perbuatan diawali dengan hawa nafsu. Biasanya iradah demikian, perbuatan demikian itu banyak kecewa. Kalau dia berbuat kebaikan dengan punya tujuan yang karena selain daripada Allah dengan awalnya nafsu, maka tanda yang tidak dia capai dia inginkan, dia akan berhenti dalam berbuat baik. Dia iradahnya dengan iradah tapi dengan nafsu. Ada yang disebut iradah itu tamani. Artinya orang yang berbuat dia menyadari dengan perbuatan Allah, seorang salih yang akan menuju mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyadari dia tidak bisa berbuat, tapi dengan perbuatan Allah pun bisa berbuat. Tapi tujuannya dengan iradah tamani yaitu untuk menuju, yaitu bisa bilang atau jalan menuju mengenal Allah. Perbuatan itu. Dia berusaha untuk membersihkan segala penyakit zahir batinnya. Karena penyakit zahir apa? Bukan sakit kepala, sakit jasad. Penyakit zahir itu yang perbuatan yang melanggar hukum Allah dan itu penyakit zahir.
Penyakit batin sombong, ria, takabur, iri, dengki, syirik kan, itu penyakit batin. Nah, orang yang iradah utamani dia berusaha untuk membersihkan daripada segala penyakit zahir batinnya dan berbuat amaliyah pada sifat jasadnya berbuat baik dengan tujuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa dia berpikir, menyadari, ingin tahu bahwasanya Allah itu dekat. Dan tatkala manusia sudah merasakan, ya tabi'in, temani, merasakan Allah itu dekat, itulah awal pintu kesadaran untuk bertobat. Contohkan begini, kalau kita dekat dengan seorang polisi tidak mampu kita mencuri, ya kan? Tidak sanggup kita untuk mencuri. Itu baru dekat saja. Lah kalau kita dekat dengan Allah, artinya malu kalau berbuat menzalimi atau yang lain-lain. Malu kalau tidak ibadah, karena tahu merasakan Allah itu dekat. Nah, kalau biasa berjuang untuk melatih zahir batinnya, beribadah kepada Allah, dan hati senantiasa zikrullah, dengan zikir apapun kalau disamanya dia sudah berdoa Allahu dengan untuk mengenal Allah, maka dia akan masuk pada wilayah iradah yang dikatakan hak. Artinya dari tamani tadi dia merasakan mengenal awal pintu Allah itu dekat, kemudian Allah bukakan hijab sampai mengenal wajah Allah, baru dia akan mengatakan benar semua perbuatan Allah. 3 tingkatan makna salah iradah. Nah, tinggal kita ini iradah yang mana? Ya. Bisa kan kalau di topik itu bisa waktu ibadah, bisa waktu di luar ibadah, bisa maksiat, bisa semuanya dengan ada. Nah, orang yang sudah masuk dari iradatul haq, artinya sudah mulai hadiat Allah menyaksikan orang tumbuh kesadaran hakiki pada dirinya, maka dia berbuat baik dengan siapapun dan ibadahnya senantiasa dia berusaha baik dan baik-baik, terus baik-baik bukan baik-baik, pikirkan itu. Artinya lebih cerita kami itu, cek ngomong dikit lagi, baik habis-habis dan dengan siapapun. Maka orang sudah dengan iradatul haq ini tidak pernah membedakan satu sama lain, tidak dia memusuhi golongan-golongan lain, tidak dia membenci golongan lain, karena sudah karam pada hadiat iradatul haq. Dengan hakikat awal terbit berbuat. Inilah ampunan Allah itu senantiasa datang. Dan sudah ditanya waktu buka itu. Jadi Ustaz, kalau orang sudah karena belum iradatul haq, berarti tidak salah lagi. La ilaha illallah. Dan masih manusia. Sudah dipastikan ada alfa dan salah terbukti. Tapi kalau dia sudah dikalungkan Allah karena Allah iradatul haq, tatkala dia salah, Allah pun yang tidak mengingatkan dia dalam salah. Sampai dia mengaku salah, Allah pun segera mengampunkan salahnya itu. Itu saja beda. Karena Allah yang mengkarunikannya, Allah yang mengingatkannya untuk mengaku salah, dan Allah juga yang mengampunkannya. Allah dengar ya. Ya kalau itu kan kita malu, malu dengan Allah. Ya Allah nyingok terus pada gitu kan. Sebenarnya nyingok masih kena dia dulu lah. Ya agak kok kan kayak gitu. Benar kan dia cek nyingok. Kalau tahu Allah pasti bini jujur dengan laki jujur dengan bini, anak jujur dengan orang tua juga jujur dengan anak. Namanya adab antara laki bini, ada antara anak dengan orang tua, masuk juga baik. Ada antara yang tua dengan yang muda dengan yang tua, semuanya diatur dalam adab.
Tidak bisa kita meninggalkan adab itu, karena adab itu perintah Allah dan Rasul. Ada orang tua itu bagi-bagi, mana orang tua itu? Ada yang dituakan, ada orang tua kandung, ada orang tua mertua, ada istilahnya orang tua pada istilahnya kan apa tuh? Apa namanya ini? Lingkungan, ya. Ada yang dituakan dalam lingkungan. Contoh misalnya di umur 30 jadi RT, artinya dituakan walaupun umur saya muda. Tetap dengan ada. Mentang-mentang Pak RT umur 30, kita umur 50, sini kok lek, jangan itu. Kita hormati dia sebagai pemerintah, ya kan? PT, gitu. Nyambung kan? Ada dengan suami, ada dengan istri. Sudah tahu ada hakikat diri itu jadikan hak tadi. Perbuatannya haknya benar, tidak Allah, hanya Allah. Tidak nanti lagi yang lebih tulisan dompet. Kalau tidak bohong sudah itu. Kalau lanang biasanya bapak yang dompet halus. Ibu kan ke kertas putih. Pengalaman aku itu bukan kamu. Adanya itu kan aku. Masuk. Tanya. Pak ada tidak? Haram najis nanti lagi dong. Lu udah haram nih jadi. Mungkin niat kita baik, niatnya baik untuk simpanan mungkin. Tapi kalau bohong itu yang jadi buruk. Maka niat baik itu bisa jadi buruk. Tiba-tiba aku mandi misalnya kan, orang mandi, periksa ini, aduh, 1.000 misalnya kan, sudah ada proses. Coba kalau jujur, tidak ada proses. Aduh, tapi ini kan untuk cadangan kita mungkin minggu depan. Kan selesai urusannya. Itu kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu tidak, biasanya tidak dompet. Taruhnya di mana biar dalam susunan piring ya. Bu, akhirnya duitku beli apa? Haram pak, ada yang lagi tahu beli ini, beli itu habis gajinya itu selesai, itu kirim aja. Terus itu dalam susunan piring. Nah kalau sudah tahu kita dan Tuhan, tidak mampu lagi mendustakan. Padahal siapa mendustakan makhluk Allah, artinya dia mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bu. Barang siapa menganiaya makhluk Allah, artinya dia menganiaya dirinya dan menganiaya Allah. Itu kan pulang suatu ahadiyat itu. Kalau secara usulnya kita cinta Rasul, maka dengan menyakiti makhluk. Kalau sayang Rasul, jangan sakiti makhluk. Karena semua makhluk dengan Nur Muhammad Rasulullah. Ngomong cinta Rasul, selawat dulu, tapi tidak saling musuh, saling perang. Kadang-kadang kiai sama kiai, yang awam sama awam, kan yang kalau sama kaulah, kadang-kadang kiai dengan pejabat lah, mana itu katanya cinta Rasul, cinta Nabi. Nah kalau cinta Nabi juga saling mengerti satu sama lain, saling memaklumi manusia itu pasti ada kalahnya dalam kegelapan, ada kalahnya dalam terang benderang. Itulah sebenarnya Allah yang maha mengetahui. Ini yang perlu kita pikirkan. Dan kan mohon maaf ini, tafsirnya. Apa? Kadang-kadang kami pribadi kalau dalam berkumpul di RU di Jakarta Sudi itu wangi. Ini Nur Muhammad juga, saudara juga itu. Sekalipun mereka berbeda paham, jangan kita bergunjing, dan kita musuhi, kalau kita caci itu saudara kita juga. Cuma karena kita berbeda, jangan diikuti caranya itu selesai. Dia juga umat Muhammad. Rukun Islam sama dengan kita, rukun imannya sama, kita bersama. Maka sudahlah kalau jangan digunjing lagi, cuma jangan diikuti. Nama mama cara itu untuk membentengi anak, keluarga, sahabat, jangan terikuti dengan cara yang asal kayak baca itu saja. Tidak usah dimusuhi, usah dikasih. Jadi gunjing enggak. Itu darah daging kita juga. Sama hal kita memakan bangkai. Nah itu saudara satu akal. Dalam Islam yang berbeda agama pun tidak boleh saling menggunjing, apalagi sesama Islam.
biasanya ya. Masalah itu jujur kan yang sudah ngatur strategi. Kadang-kadang jarang pertemuan ini jarang masuk, kadang-kadang sudah jarang hadir. Aku kadang-kadang penting juga aku ngomong sebagai pemain. Ini sama-sama koreksi. Ini cara simpel kan cara sama itu. Simpel. Kita sadar di kalau aku sakit siapa yang penyakit Rasul. Berarti yang menyakiti Allah, menyakiti Allah. Kita siapa? Gampang pertanyaannya. Kita siapa? Misalnya penyakit biniku, ada penyakit Allah. Cepat-cepat minta maaf lah dengan bini, penyakit bini. Misalnya itu, kalau bini nyakiti lagi cepat-cepat langsung cuti. Tidak apa-apa, sujud dengan kakinya tidak apa-apa. Cuma jangan pula kita sudah ada kalau kakinya, ya sudahlah. Iya. Kalau aku pribadi, ya dengan kata ijab qabul maaf itu lebih afdal daripada sampai dia misal karena kata ada bersalah-salahan. Mari saling merangkul, saling mengingatkan untuk rujuk kembali ke jalan Allah. Caranya biar aman, Ustaz. Jangan ingatkan salahnya. Jangan ingatkan salah. Barang siapa meninggalkan salah orang lain, itu tidak akan bisa maafkan dengan itu. Ingatkan benarnya. Misalnya aku nikah tahun 9, ingatkan dulu. Asal 5, dan 3 tanggal 26. Sekian tahun nikah ada salah. Sekarang kita ingatkan baiknya yang sekian tahun, jangan ingatkan salah. Biar aman. Kalau kita ingatkan salahnya, selesai. Karena sebenarnya banyaklah baiknya daripada salahnya. Sudah kena emosi baik gitu. Salahnya sekali. Teknisnya kalau kami pribadi, kami jangan ingatkan salahnya, ingatkanlah segala kebaikan. Nah kalau kita cepat kita ingatkan salah kita, lah kemarin salah dengan biniku, nah kan selesai. Nah itu juga sebaliknya lagi ini juga, jangan ingatkan salah lagi, ingatkanlah kebaikan. Biar aman. Kita ini masalahnya di rumah tangga bermasyarakat, mulai tarik tawangan 17 ini sudah kadang-kadang betul benar tuh lah, benar nggak loh, oh tidak sama nyampah. Sebenarnya itu aku untuk menyimak yang tambah. Oh ini sebenarnya kita tahu kita bilangnya. Ini benar-benar gampang nih kan. Pokoknya aku menang, aku hebat. Ujungnya sama dia cendengul. Yang menang tadi naik langsung nyampak, yang kalah nyampak juga. Nyambung. Jadi sebenarnya tauhid itu ada kalau kita kayak 17 tahun itu tauhid. Kok dia kan Manjat Pinang simbol kemerdekaan. Kalau simbol tauhidnya apa? Tidak mudah kenal Allah ini. Turun naik nyampak, terus pokoknya sampai berakhir. Kalau dikaji itu bisa ke tauhid. Asal apa? Ya bahkan Pinang licin. Tidak mudah membeli itu juga. Biar nampak lagi. Jadi itulah perjuangan kita mengenal Allah bukan itu juga. Ngaji sekali nak kenal itu lah lain Allah. Kadang-kadang pakai ragu pun, dia lupa. Ayat syirik, ayat murtad. Nah, dan murtad lain, itu berbeda kan? Macam-macam. Maka oleh itu diwakili lihat. Yuk, kita introspeksi diri masing-masing. Tidak usah kita merasa lebih baik. Dosa kita merasa lebih benar, dan tiap-tiap manusia itu pasti ada apa dan salah. Sebaik-baiknya dunia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari saling memaafkan satu sama lain. Nah, tahu itu kias kami bercerita malam ini, ya. Tapi tiap hari kita masalah dengan Allah, tergantung keadaan masing-masing. Kita berdosa, setiap hari aku berdosa, setiap hari. Kadang-kadang kemarahan dengan kucing, ya. Kadang-kadang pemarah dengan anak, ya tidak usah sosok suci, marah itu kan dosa.
Cuma tinggal bagaimana cara kita mengakui kesan kepada Allah setiap saat itu api Allah. Maka istilah kiasnya banyak istighfar. Itu bacanya. Sebenarnya Allah SWT itu istighfar juga. Istighfar juga. Bukan bahasa gitu kan? Aku minta ampun ya Allah salah. Aku terpukul dengan kucing. Ya kadang-kadang jangan lagi disiram dengan minyak panas, tapi nggak tidak. Kamu kalau kadang-kadang penyebab bakar. Dia kan ada hukum dia, kalau terbau dia makan, namanya kucing. Dan dia mancing aja. Ya kok salah jadi hidup kan? Ini tinjau lain kan namanya panas pun. Nah, bila ini sama. Berarti kita telah menyakiti Rasul dan Allah. Jadi pikirkan itu. Apa lagi sama manusia yang bermaksud ini? Yuk, mari saya sama. Cuman ada bab-bab dan kata-katanya, tapi tidak perlu panjang, cukup itu baik dulu. Makanya kiasan apa Rasulullah? Kalau memang tidak mampu lagi saling mengingatkan untuk menuju kebaikan, tidak dalam kebaikan, maka istilah bahasanya jauhi. Artinya bukan dibenci. Kalau sesama kita berkawan jangan ikuti cara dia, kan? Dia masih mabuk, ya sudah kita benci dah dia mabuk, tapi kita jangan mabuk. Jadi dia dah mabuk, itu pun kita sudah balik itu, ada kali. Benci jangan, digunjing jangan, terus saja mengunjing. Dia berusaha mabuk minum, kita berusaha mengunjing, kamu berusaha dah. Apa kan sih pernah kita ini? Lagi sekalian. Oh siapa itu siapa tahu? Dah dia terkap. Kapal kali, kemudian di kampung kita pada hari saat itu. Dia berusaha maling, misalnya kan? Mabuk narkoba, kita berusaha mengunjingnya. Kalau berusaha, dosa saja kok dia dosa. Maka pintar-pintarlah menyikapi di. Karena Nabi itu punya sifat atau cerdik, cerdas, pandai mencerahkan, pandai melihat situasi dan kondisi, baik pada dirinya. Kalau damai sudah sampai begitu ajaran gererean Khadijah mendampingi. Udah jangan di tempat orang jangan lampu ditaruh jari ya, buat buang laut merah. Tapi dia orang macam dia harus sate. Baik, kemudian saja ada kita baca selawat. Allahumma salli ala salati ala asadi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakarta biruhna wa matifika qabilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alamin. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma ighfir li ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna Allahumma ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma
استرنا أمة سيدنا محمد اللهم بارك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وليرحمهم كما ربهم صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما شاء الله كان لم يشاء ولم يكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين